Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fa'awalia akan menjelaskan mengenai sila kedua butir ketiga. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan setiap warga negara punya kewajiban dan hak yang sama. Juga dijamin haknya serta kebebasannya terkait hubungan baik dengan Tuhan, orang, negara, dan masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadikan seseorang memiliki kemerdekaan menyatakan pendapat serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sini ada sikap pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Yang kedua, memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab seperti memperlakukan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia sosial secara seimbang. Butir ketiga yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh sikap saling mencintai sesama manusia yaitu diantaranya menghargai satu sama lain, menghargai pendapat orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan suku bangsa, berbicara yang baik dan tidak menyakiti, saling memaafkan, bersikap ramah dan rendah hati. Sekian dan terima kasih. Oke, ya baik. Coba naik slide-nya ke slide yang atas sedikit lagi. Ya, sebelumnya. Nah, itu. Oke, nah ini contoh sikap saling mencintai sesama manusia. Ini apa namanya sikapnya ya. Jadi betul. Jadi ada sikapnya yang harus kita kedepankan terhadap orang lain, terutama ini nih menghargai pendapat dan menghormati orang tua ya. Jadi ini konsep di apa mencintai sesama manusia karena begini, setiap orang itu pemikirannya pasti berbeda, jalan pikirannya yang satu dengan yang lain itu kadang kadang ada yang sama, kadang ada yang berbeda begitu. Nah disinilah harus bisa menghargai dan menghormati ya, terutama pada saat orang tua berbicara, guru, dosen atau mungkin yang lebih dituakan di daerah Anda, di sekitar Anda itu yang berbicara, Anda dengarkan ya. Kalau bisa Anda tanya, Anda keruk ilmunya ya, Anda minta ilmunya ya, berkahnya gitu. Tujuannya apa? Supaya Anda itu nanti akan paham apa namanya sifat-sifat orang tua yang baik ke depannya gitu. Nanti kan Anda juga akan merasakan hidup masa tua ya. Masa yang apa namanya usia senja dan lain sebagainya gitu ya. Dan inilah yang harus Anda lalui. Anda kalau sudah seperti ini kan tentu ada punya bekal gitu. Tentu nanti setelah punya bekal Anda mau mengimplementasikan, menginternalisasikan dalam diri Anda, otomatis ini akan menjadikan diri Anda itu sesuai dengan butir-butir Pancasila ini ya. Adapun saling memaafkan, bersikap ramah, rendah hati, tidak sombong ya. Ini adalah salah satu konsep yang harus dimiliki ya, ditanamkan sedikit demi sedikit dari diri kita ya, kepada orang lain begitu. Maka inilah yang harus sedikit demi sedikit kita pahami konsep-konsep, ternyata butir-butir Pancasila ini searah begitu ya dengan budaya, dengan adat istiadat yang kita miliki gitu ya. Jadi bukan hanya omong kosong doang itu isi Pancasila gitu. Ya, jadi kita harus memperhatikan di sinilah konsep dari butir-butir Pancasila ini. Maka setiap insan warga negara Indonesia itu harus memahami di sini ya, bahwa core dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah Pancasila, dan Pancasila
core-nya ada di mana? Ada di butir-butir Pancasila. Maka inilah butir-butir Pancasila itu harus kita gali, ya. Setelah kita gali, kita ketemukan seperti hal-hal seperti yang kita bahas ini. Tujuannya adalah supaya ke depan kita punya bekal gitu, sebagai nanti contoh. Oh iya, ternyata saya ada berlaku kontrak dengan sila butir sekian gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah, oh iya, saya harus membaca lagi, harus memahami lagi gitu. Oh ternyata saya belum punya belum mampu seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Maka otomatis ini adalah memberikan contoh kepada kita supaya berlaku lebih baik lagi gitu ya. Step by step, perlakuan lebih baik demi kehidupan kita ke depannya itu harus sedikit demi sedikit ya. Jadi mulai, kalau bahasa kita itu mulai dari hal yang terkecil, hal yang termudah, hal yang terdekat ya, hal yang termurah ya, yang simple dan cepat gitu ya. Inilah yang konsep yang harus kita kedepankan supaya butir-butir Pancasila ini sedikit demi sedikit kita pahami dulu ya. Kita hafalkan dulu, setelah hafal baru kita implementasikan, baru kita internalisasikan, baru kita buktikan, kita contohkan, kita praktekkan ke sekolah, ke lingkungan sekitar dan sebagainya ya. Jadi inilah konsep dari butir-butir Pancasila ya. Jadi wajib kita hafal dulu ya, hafal dulu baru nanti kita praktekkan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?